Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubihim liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, patutlah kita panjatkan rasa puja dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, baik anak-anakku yang berada di asrama Panti Asuhan Ki Haji Ahmad Dahlan maupun yang berada di luar, serta pada hadirin wal hadirat yang mengikuti kajian live ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita yang telah menunjukkan kita minadz zulumati ilan nur, minad dolala ilal huda, minal jahiliyah ilal islam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang kesekian kalinya kita akan mempelajari 100 hadis populer untuk hafalan. Pada malam hari ini kita akan mempelajari hadis yang ke-23. Akan saya bacakan matan hadis beserta makna dan penjelasannya. Semua santri mohon dibuka kitabnya, halaman 32, hadis yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti masuk surga. Jadi yang sudah mengaku menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW punya kepastian, punya kunci, yaitu kuncinya surga. Karena ini janji Nabi Muhammad SAW. Tentunya janji Nabi ini pasti berdasarkan wahyu, karena Nabi tidak pernah berkata terkait dengan dalil agama baik yang berupa Al-Quran maupun As-Sunnah kecuali berdasarkan wahyu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi itu tidak mungkin berucap, berkata berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan berdasarkan wahyu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada sebuah kebanggaan, kebahagiaan bagi kita umatnya Nabi Muhammad, bahwa kita dijamin masuk surga. Nah, Assalamualaikum. Tentunya bahwa ketika kita sudah dijanjikan masuk surga, tinggal bagaimana merawat keimanan, keislaman kita agar betul-betul keimanan dan keislaman kita terjaga, tidak terkotori, tidak teracuni. Karena ada hal-hal yang dapat merusak keimanan,
ada hal-hal yang dapat merusak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka itu yang harus kita jaga sehingga kita tetap menjadi umatnya Nabi Muhammad yang ada jaminan masuk surga. Ilaman abah, semua umatnya Nabi Muhammad itu pasti masuk surga kecuali yang enggan. Ya. Nah, ini ada umatnya Nabi Muhammad yang enggan nantinya itu. Ya. Aba bisa bermakna enggan atau sombong. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa id qulna lil malaikati isjudu, dan ingatlah tak kala Allah berfirman kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian, li adama, kepada Nabi wa alaihissalam Adam, fasajadu malaikatu, maka semua malaikat itu bersujud, illa iblis, kecuali golongan iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin, iblis itu enggan, sombong, ya, wa kana minal kafirin, dan iblis itu bagian dari golongan kafir, golongan yang ingkar. Padahal iblis itu sangat tunduk, sangat patuh, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di satu sisi, karena dia merasa lebih baik, di dalam Al-Qur'an dikatakan alasan kenapa iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, apa katanya? Ana khairu minhu, saya lebih baik darinya, katanya begitu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku ya Allah dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Api lebih mulia dari tanah. Itu persepsi iblis, menganggap dirinya lebih baik. Karena api itu tempatnya di mana? Mesti ke atas api itu. Sedangkan tanah itu tempatnya di mana? Di bawah, diinjak-injak. Nah, itu menurut iblis derajat tanah itu lebih rendah daripada api. Api tidak bisa disentuh sembarang orang, karena pasti akan melepuh, akan terbakar. Tapi kalau tanah, siapapun bisa menginjak, ya kan? Siapapun bisa melecehkan. Nah, pemikiran yang demikian itu adalah pemikiran yang salah. Ketika merasa diri lebih baik, ketika merasa dirinya enggan, tidak mau, maka para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man ya'ba, siapakah golongan yang enggan itu? Qala, Nabi menjawab, man ata'ani, barang siapa yang mentaatiku, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dalam arti bermaksiat terhadap syariat Nabi Muhammad SAW, faqad aba, maka sesungguhnya dia telah enggan. Nah, ketika ajaran Nabi Muhammad SAW ini sudah ada dan kita semuanya tahu bahwa Islam ini sudah sempurna, tinggal bagaimana kita mengamalkan, mempraktekkan amalia-amalia yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bisa menteladani beliau, maka jaminan surga itu sudah ada. Tetapi sebaliknya, kalau kemudian kita tahu syariat Islam itu sudah sempurna, tetapi kita tidak melaksanakannya karena malas, karena enggan, karena sombong, maka dipastikan kita masuk neraka. Maka
tidak sepantasnya, tidak sepatutnya ketika kita sudah tahu kunci surga itu bagi orang Islam, orang beriman, maka kemudian jangan sampai kita lepaskan. Maka harus kita pegang erat-erat bahwa kita adalah hamba-hamba yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW yang akan masuk surga. Maka mari kita semua untuk taat kepada syariat Allah yang telah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kelak kita menjadi hamba-hamba yang diridhoinya, yang nantinya dimasukkan ke dalam surganya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dari hadis yang ke-23 ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam menerima ilmu, mengamalkan dalam kehidupan, sehingga semakin hari semakin meningkat ketakwaan dan amal soleh kita sekalian. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun, nasr min wafatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.